Seorang pria yang sedang menatap foto estetik yang membuat pria itu terpesona dan menatapnya dalam dan lama, hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Hai Sobat Santai, kembali lagi dengan cerita Bang Sam. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita Infinity Chamber, film fiksi ilmiah independen yang dirilis pada tahun 2016. Pria itu bernama Frank, dia pun terbangun dan mendapati di dalam ruangan, dan dia mengamati ruangan tersebut. Ruangan itu seperti di dalam sel penjara. Frank tidak ingat bagaimana dia berada di situ atau mengapa dia berada di situ. Dia mencoba mengingatnya, lalu muncul kamera dari atas yang bergerak. Ternyata dia adalah bot atau sistem kecerdasan buatan yang canggih dan cerdas. Suara sistem yang berbicara kepadanya bernama Howard, memiliki kemampuan untuk memanipulasi realitas dan mengakses ingatan Frank. Keduanya berkenalan, dan Howard menjelaskan tugasnya adalah menjaga Frank tetap hidup. Frank, tanpa menerima kenyataan baru ini, sesekali teringat kilas balik saat terbangun di apartemennya dan mendengarkan berita. Frank dan Howard terus berbicara. Kilas balik Frank berlanjut saat dia berjalan melewati kota. Howard mengetahui bahwa Frank telah buang air kecil di lantai. Howard memberitahu Frank bahwa ada kamar mandi di selnya. Saat dia melangkah masuk, pintunya tiba-tiba terkunci, dan dia mendengar suara desingan mekanis yang datang dari luar. Saat dia muncul kembali, ruangannya sudah bersih. Frank melanjutkan kilas balik, di mana dia memasuki kedai kopi. Frank makan sup di selnya dan bertanya apakah Howard pernah mencicipinya. Yes, Frank. Howard. Yes, Frank. Hal ini mengarah pada kesadaran bahwa Howard adalah komputer, bukan manusia. Kilas balik kedai kopi berlanjut dengan Frank yang mencoba keluar dari ruangan. Dalam kilas balik, barista yang menyajikan kopi Frank yang bernama Gabi mencoba menebak namanya dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang fotografer. Dia meraih tangannya dan menebak namanya dengan benar. Tak lama setelah momen ini dalam pikirannya, Frank ditangkap. Frank kembali teringat pada titik di mana wanita di kedai kopi itu meraih tangannya, hanya saja kali ini dia berteriak padanya untuk menghentikannya dan dinetralisir lagi. Frank mengungkapkan kepada Howard bahwa ayahnya dibiarkan hidup selama 4 tahun karena penyakit jantung menggunakan ventilator, dan dia merasa itu tidak manusiawi. Howard mengungkapkan dia menemukan kesalahan. Menurut data, dia dipindahkan dari tempat yang sama di mana dia dikirim, yang menurut Howard tidak mungkin. Howard ingin meminta perbaikan, tapi Frank harus merusak sesuatu terlebih dahulu. Jadi Frank melayangkan pukulan ke arah Howard, memicu sistem peringatan yang mengeluarkan gas, menyebabkan Frank jatuh pingsan. Frank bangun dan mendapati dirinya berjalan di sepanjang koridor yang aneh, terikat erat dan tidak bisa bergerak. Dia menjerit kesakitan seolah disiksa. Kilas balik berlanjut di kedai kopi. Frank mempertanyakan apakah Gaby tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Frank membantu Gaby menutup kedai kopi dan menemukan kotak kontrol yang tampaknya mengontrol sesuatu yang tampak seperti mesin pemindai. Dia menyadari bahwa mesin tersebut telah salah mengira dia sebagai orang lain. Mesin tersebut memindai dirinya, lalu memberikan nomor ID palsu. Ketika dia berdiri, dia kembali dinetralisir. Frank memberitahu Howard bahwa mesin itu mengira dia adalah orang lain. Howard menolak untuk percaya bahwa mesin dapat membuat kesalahan sebesar itu. Dalam ingatannya, Frank menjalani harinya seperti biasa. Kali ini, dalam perjalanan menuju kedai kopi, dia melihat ledakan di kejauhan. Ketika dia bangun, dia berada di dalam ruangan itu lagi, dengan ledakan yang terus berlanjut. Dalam adegan selanjutnya, Frank berada di ruangan yang remang-remang. Dia terpaksa meminum cairan yang menetes dari langit-langit, karena Howard tidak mau menanggapi. Frank mendengar suara gedoran dan teriakan minta tolong melalui lubang angin, menemukan bahwa Fletcher May, pemimpin aliansi, ada di sel di sebelahnya. Fletcher dan Frank berusaha melarikan diri namun tidak berhasil. Frank bertanya apakah ISN melakukan hal yang sama pada Fletcher menggunakan kilas balik, dan Fletcher memberi Frank kunci untuk mengalahkan perangkat tersebut. Pikirkan dengan jelas memori tertentu dan kemudian ubah satu hal tentang memori tersebut. Hal ini membingungkan sistem karena tidak dapat berjalan pada jalur yang benar. Dengan begitu, Frank bisa menyembunyikan informasi di ingatannya sendiri. Fletcher mengungkapkan keputusasaannya karena dipenjara begitu lama dan memutuskan untuk bunuh diri. Frank tidak dapat membantu, dan upaya bunuh diri tersebut memicu sistem alarm, membuat Frank pingsan. Frank kembali ke ruangan yang berfungsi penuh. Dia berteriak memanggil Fletcher,
tapi Howard malah merespons. Frank berteriak pada Howard untuk memeriksa Fletcher, tapi Howard tidak tahu siapa dia. Frank kembali mengingat ingatannya di kedai kopi. Kali ini Gabby menyarankan agar mereka sudah saling kenal. Frank bersembunyi dari pemindai di belakang meja kasir. Dia menjelaskan semuanya pada Gabby, dan bersama-sama mereka membuat rencana. Frank terus mengingat kembali ingatannya sesekali sambil mondar-mandir. Dia mengenang hari yang sama, lagi dan lagi, mencoba mencari cara mengubah ingatannya untuk mencegah penangkapannya. Akhirnya, dengan kerjasama Gabby, dia menipu para penjaga, menyelinap ke arah mereka dan memukuli mereka, menanyai mereka, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Dalam kilas balik berikutnya, Howard dan Gabby memulai hari bersama. Dinding apartemen Frank sekarang ditutupi dengan rangkaian diagram, bagan, dan gambar yang rumit. Dia dan Gabby jelas sedang mencoba memikirkan sebuah rencana. Gabby meminta Frank menemukannya lagi jika rencananya berhasil. Frank mengizinkan penjaga untuk menangkapnya. Ketika dia bangun lagi di selnya, Howard memberinya kopi. Frank berterima kasih padanya berulang kali. Frank meminta untuk menggunakan kamar mandi, dan ketika dia membuka pintu, dia memicu sistem alarm, dan melarikan diri. Frank berjalan melewati serangkaian koridor, menghindari bot keamanan. Dia menaiki tangga dan menemukan dirinya sendirian di lanskap terpencil. Dia melewati serangkaian turbin angin dan menemukan sebuah pompa bensin. Dia mengambil sebotol air, tapi saat dia berbelok ke kiri, dia melihat foto Gabby di dinding. Dia menyadari dia masih terjebak dalam ingatan, di selnya, bersama Howard. Howard menawarinya sarapan dan kopi. Frank mengatakan kepadanya bahwa tidak ada sarapan, dan tidak ada kopi. Dia memohon Howard untuk membiarkan dia keluar, tapi Howard menolak. Frank mengatakan bahwa dia akan mati jika dia tetap berada di selnya. Frank menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari aliansi dan dia membuat virus yang dapat merusak sistem ISN. Dia mengetahui bahwa ISN sedang berusaha mencari tahu di mana Frank menyimpan virus tersebut, sehingga Frank sengaja menyembunyikan virus tersebut dalam ingatannya. Frank meminta musik pada Howard. Dia bersiap untuk gantung diri, sementara dalam ingatannya, dia mengunjungi kedai kopi sekali lagi. Dalam ingatannya, Gabby memintanya untuk menghentikannya, sementara di dalam sel, Howard melakukan hal yang sama. Robot penyelamat muncul dan menebas Frank. Dia berlari keluar pintu dan memanggil Howard untuk membantunya. Howard dengan cepat menutup pintu di belakangnya, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Di sel lain, Gabby duduk sendirian. Frank menemukan panel kontrol dengan banyak layar yang tidak berfungsi. Howard berbicara kepadanya melalui sistem pengeras suara, dan Howard memberitahu Frank bahwa LSO adalah singkatan dari Life Support Officer. Frank ingat ayahnya menggunakan ventilator. Frank mematikan listrik dan menaiki tangga untuk melarikan diri lagi. Kali ini turun salju. Frank menuruni gunung melewati cuaca dingin, akhirnya menemukan pemandangan yang difoto oleh Gabby. Dia diselamatkan oleh pejalan kaki. Laporan berita mengatakan bahwa Frank adalah satu-satunya yang selamat dari pusat penahanan ISN yang ditinggalkan dan dia tetap hidup oleh sistem komputer yang digerakkan oleh turbin angin. Akhirnya, Frank kembali ke kedai kopi, mendekati dinding foto, dan menemukan kunci berisi virus di balik bingkai. Gabby muncul di sebelahnya. Tidak jelas apakah dia mengingatnya atau tidak. Frank melempar kuncinya ke tempat sampah, dan Gabby memberitahunya bahwa namanya Madeleine. Dia salah menebak namanya. Kamera memperkecil tampilannya untuk menunjukkan apa yang tampak seperti Howard, yang menempel di langit-langit kedai kopi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.